Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak bunda kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga ya, pada hari Rabu 10 Maret 2021. Di mana KD kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Materi kita hari ini adalah tentang mata pencarian, kemudian legenda asal mula Danau Toba, dan keberagaman suku. Nah, anak-anak bunda bisa kalian perhatikan. Di sini ada sebuah gambar seorang perempuan yang mengenakan pakaian adat dari suatu daerah, dan ada juga bangunan atau rumah adat dari suatu daerah ya. Nah, daerah ini merupakan daerah Bali ya. Jadi kalian juga pasti sudah mengetahui yang namanya daerah Bali ya. Bali itu anak-anak bunda sangat terkenal ya, sangat terkenal akan pariwisatanya ya, baik itu di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Jadi Bali itu anak-anak bunda menjadi ikon pariwisatanya Indonesia. Masyarakat dari luar negeri banyak sekali yang mengunjungi Bali ya. Nah, anak-anak bunda, Bali itu memiliki potensi pariwisata. Selain wisata alam, wisata seni juga menjadi ikon di dalam daerah Bali ya. Salah satu daerah Bali namanya itu ada Kabupaten Tabanan. Nah, Tabanan ini anak-anak bunda didominasi oleh daerah pegunungan dan pantai. Selain itu juga Tabanan ini terkenal akan menghasilkan yang namanya beras dan sayur mayur ya. Mayoritas penduduk Tabanan itu anak-anak bunda bekerja sebagai petani, namun yang tinggal di daerah pesisir pantai mereka bermata pencarian sebagai nelayan. Anak-anak bunda, keadaan alam di sekitar kita itu sangat mempengaruhi mata pencarian penduduknya ya. Seperti yang bunda katakan tadi, kalau kondisi alam ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita itu sangat mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu tempat tersebut ya. Jadi mata pencarian itu sangat berbeda anak bunda di satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti yang akan bunda jelaskan berikut ini ya. Nah, yang pertama itu di daerah pantai. Di daerah pantai itu anak-anak bunda kebanyakan penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan ya, sebagai pedagang ikan, petani garam, petani tambak, dan perajin ya. Tetapi selain itu juga ada yang berprofesi sebagai penyelam ya, sebagai pengambil mutiara, dan sebagai pembudidaya rumput laut dan kerang mutiara ya. Nah, anak-anak bunda, yang kedua itu ada daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini mirip dengan daerah pantai ya. Mata pencariannya itu ada yang sebagai nelayan, membudidayakan ikan, dan ada juga sebagai pedagang ya. Contoh sebagai pedagang ini ada di suatu daerah di Sungai Martapura di Kalimantan Selatan. Di sana sungai itu anak-anak bunda dimanfaatkan sebagai tempat jual beli ataupun pasar ya. Jadi namanya itu pasar terapung. Jadi orang-orang itu akan berjualan dan melakukan transaksi di atas namanya perahu ya. Nah, jadi mereka meletakkan dagangan mereka itu di atas perahu. Begitupun juga orang yang membelinya ya. Jadi mereka itu bertransaksi di atas sungai ya. Nah, namanya itu adalah pasar terapung. Nah, anak bunda, yang ketiga itu ada daerah dataran rendah ya. Nah, anak bunda, di daerah dataran rendah ini biasanya bermata pencarian sebagai buruh, sebagai petani, sebagai pedagang maupun peternak ya. Ada 3 terbaginya, ada daerah pedesaan, daerah perkotaan, dan daerah pedalaman. Kalau pedesaan itu biasanya mereka akan berkebun, akan bertani ya, baik itu menanam padi, menanam jagung, sayur mayur, buah-buahan, dan sebagainya ya. Nah, anak bunda,
Kalau di daerah perkotaan itu lebih beragam anak-anak bunda ya pekerjaannya ya, karena kehidupan masyarakat di perkotaan itu lebih beragam yang terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai golongan, dan berbagai bangsa ya. Nah, anak-anak bunda biasanya mata pencarian atau profesi masyarakat di perkotaan itu seperti pedagang ya, karyawan ya, kemudian dokter, ada juga namanya guru ya. Nah, yang ketiga ada daerah pedalaman. Daerah pedalaman itu biasanya berhutan lebat ya, masyarakatnya itu hidup mengandalkan hasil hutan, bisa dengan berburu ya, bisa dengan bertani juga. Jadi mereka itu memenuhi kebutuhan hidupnya itu mengandalkan hasil hutan ya, dan mereka itu biasanya hidupnya juga berpindah-pindah. Nah, yang terakhir itu ada daerah dataran tinggi. Nah, daerah dataran tinggi ini anak bunda memiliki tanah yang sangat subur dan suhunya itu dingin, sehingga sangat cocok ya untuk dijadikan sebagai tempat bertani dan berkebun. Nah, ada juga yang menjadi pedagang dan pekerjaannya berkebun tadi, misalnya berkebun teh, berkebun kopi ya, ataupun berkebun cengkeh. Nah, anak bunda, sekarang kalian membaca dulu cerita legenda tentang asal mula Danau Toba ya. Di sini kalian juga bisa membaca di buku kalian pada halaman 27 sampai dengan halaman 30 ya. Kalian bisa mempause video bunda ini dulu. Ketika kalian sudah membaca, nanti baru dilanjutkan lagi ya menonton videonya. Nah, ketika kalian sudah membaca video tersebut, nah, jadi ketika kalian sudah membaca cerita tersebut, maksud bunda, jadi asal mula Danau Toba ini merupakan salah satu danau yang ada di Provinsi Sumatera Utara ya. Jadi anak-anak bunda, penduduk di Sumatera Utara itu juga beragam ya, berasal dari berbagai suku bangsa. Sukunya itu terdiri dari suku Batak, suku Nias, dan suku Melayu ya. Itu merupakan penduduk asli dari wilayah Sumatera Utara ya. Nah, anak-anak bunda, setiap suku itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda ya, sehingga menimbulkan yang namanya keberagaman. Nah, keberagaman karakteristik inilah anak bunda dapat berupa keberagaman fisik. Nah, keberagaman fisik ini dapat meliputi apa? Meliputi warna kulit ya, meliputi jenis rambutnya apa, kemudian tinggi rendah badannya bagaimana, dan berat badannya seperti apa ya, seperti yang pernah kita pelajari pada tema sebelumnya. Kalau ras-ras di Indonesia itu memiliki ada ras Mongoloid ya, Negroid ya, ada ras Melayu. Itu kan pembagian suku berdasarkan karakteristik keberagaman fisiknya ya. Nah, seperti itu anak-anak bunda ya. Jadi bunda cukupkan penjelasan kita hari ini. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah bunda mohon ampun. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya anak-anak bunda ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya setelah kita selesai melakukan proses pembelajaran hari ini. Bunda akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda, fighting!